Oke, selamat pagi ya adik. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Sudah makan semua tuh? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah siap? Siap. Oke, baik teman-teman, saya berharap memang setiap hari pada saat kita masuk kelas atau pada saat kita datang sekolah, kita sudah dalam keadaan yang sehat. Kemudian selain sehat, kita sudah makan, sudah mandi juga tadi pagi, dan juga sudah siap untuk belajar ya. Nah, itu baru anak sekolah yang baik. Sebab kalau kita tidak sehat, kita tidak siap untuk belajar, kita datang percuma sih. Kalau kita mengerai dan maibu, supaya kita datang percuma, pertama kita harus dalam kondisi yang sehat, yang kedua dalam kondisi yang siap untuk belajar. Dan tentu saja saya senang kalau misalnya kamu sudah dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai, kita lanjutkan di pembelajaran kita hari ini. Mari kita buka dengan doa. Sebab sebagai orang beriman, kita harus mengawali kegiatan kita dengan doa. Ya, saya minta doa. Maju ke depan, ikuti kita dalam doa. Semua kita juga diminta untuk berdiri dan tunjukkan sikap berdoa yang benar itu supaya dapat. Karena semuanya tidak. Silakan mulai. Oke, silakan duduk. Terima kasih Lula yang sudah mengikuti kita dalam pagi. Nah, dari sekalian, saya mau agar kita belajar ini dalam suasana yang semangat. Oleh karena itu, supaya kita tambah semangat di pagi hari ini, mari kita menyanyikan salah satu lagu yang senang, ya. Semuanya berdiri. Kita sama-sama melihat di video, kita ikuti lagunya, lagu yang berjudul Bangun Undi Pegang. Oke, sama-sama sekali. Musisi
Edgar Kalir. Hadir. Oke. Gregorius Ijar. Hadir. Ya. Crescencia Angelina. Hadir, Pak. Maria Amelia Noya. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Marlina Desivian Nindi. Hadir, Pak. Kemudian Pangelinus Gau. Hadir, Pak. Regina Astika. Hadir, Pak. Daniel Rizkwinta. Sebastian Sugandi. Hadir, Pak. Yasinta Suryadiana Cerita. Hadir, Pak. Yohanes Paulo. Hadir. Laurentius Kudusabar. Hadir, Pak. Safianus Paulo. Hadir, Pak. Oke, semuanya hadir ya. Baik, kalau semuanya hadir, itu artinya adik-adik teman-teman di kelas 5 ini adalah siswa-siswi yang rajin ya. Dan memang saya berharap agar sebagai anak sekolah kita harus hadir tiap hari di sekolah untuk belajar, menerima ilmu dan berdiskusi baik dengan guru, dengan teman di sekolah sehingga kita bisa menjadi lebih cerdas dari hari ke hari. Nah, teman-teman sekalian, mohon perhatikan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 4. Tema 4 itu adalah sehat penting. Pada subtema 1, peredaran darah sehat. Ya, kita akan melanjutkan materinya. Dan hari ini teman-teman kita akan belajar dua hal. Yang pertama itu kita akan belajar materi IPA tentang ini. Kita akan belajar tentang organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Kemudian sistem kerja organ peredaran darah dan hubungan antar organ dalam sistem peredaran darah pada tubuh kita sebagai manusia. Jadi IPA itu ada 3 topik yang akan kita baca. Yang pertama, apa-apa saja organ peredaran darah di dalam tubuh kita sebagai manusia. Ya. Lalu kemudian yang kedua kita akan belajar tentang bagaimana sistem kerja dari organ tersebut dalam mengedarkan darah ke tubuh kita. Lalu yang ketiga, bagaimana hubungan antar organ, ya, hubungan antar organ di dalam sistem. Lalu yang kedua, pada materi bahasa Indonesia kita akan belajar tentang pantun. Kita akan melihat ciri-ciri pantun. Dan yang kedua, kita akan melihat isi atau makna pantun. Nah, sebelum itu saya mau bertanya dulu berkaitan dengan materi IPA dulu ya. Adik-adik pernah melihat materi atau pernah membaca mungkin atau sudah mengetahui kira-kira organ apa saja dalam tubuh kita sebagai manusia yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Jadi yang mungkin adik-adik sudah pernah tahu itu kan kita manusia ini punya darah, ya tidak? Nah, kemudian juga kali ini ada warna merah itu di teman-teman punya kalian itu adalah darah. Nah, darah itu sampai di kita punya jari tangan ini misalnya, itu karena ada organ yang mengedarkan darah di dalam tubuh kita. Kira-kira yang kamu tahu selama ini apa-apa saja organ peredaran darah? Siapa yang tahu? Oke, Julio apa? Jantung. Jantung itu kita bahasa negaranya apa? Usus. Bahasa negaranya usus. Bahasa Indonesia jantung. Oke, betul. Ada jantung. Ya, kamu mungkin pernah mendengar orang yang sakit jantung. Itu adalah salah satu organ peredaran darah pada manusia. Selain jantung yang disebutkan oleh teman kita Julio, apa lagi? Pembuluh darah. Pembuluh darah itu apa maksudnya? Weisseli ya. Kamu bisa lihat di tangan ini, itu Weisseli. Bahasa
Indonesia ini adalah pembuluh darah. Nah, pasti kita pernah luka ya tidak? Pasti kita semua pernah luka. Yang laki-laki dan perempuan semua pasti pernah luka. Menjawab video kalau kita di kampung, kalau ada yang luka lalu kena di pembuluh darah, misalnya kena oleh Faisal. Dan biasanya ini kena oleh Faisal di ringu itu. Kita punya luka itu kena di pembuluh darah yang ada di tangan itu, atau di kaki, atau di mana pun luka itu, pasti darahnya banyak sekali yang keluar, ya tidak? Ya. Itu karena luka itu kenanya di pembuluh darah. Nah, teman-teman sekalian, apa lagi kira-kira yang kamu tahu dari organ peredaran darah pada manusia, pada diri kita? Tadi sudah disebutkan ada jantung, yang kedua itu ada pembuluh darah. Renal, yang ketiga ada paru-paru. Oke, ya bagus juga ya. Teman-teman juga sudah mungkin belajar atau ada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah singgung tentang organ pernafasan. Nah, paru-paru. Kita akan melihat sebentar bagaimana fungsinya. Pertama tadi mungkin jantung, yang kedua itu pembuluh darah, yang ketiga ada paru-paru, dan juga organ-organ lain di dalam tubuh kita sebagai manusia yang tugasnya itu adalah mengatur, mengedar atau mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ya. Lalu yang kedua, kita juga akan berbicara tentang paru. Saya mau jelaskan sedikit begini. Apa sebetulnya tujuan kita mempelajari ini? Yang pertama, saya berharap teman-teman sebentar setelah les ini, setelah pembelajaran kita ini selesai, teman-teman bisa mengetahui organ peredaran darah pada manusia. Yang tadi tiga-tiganya itu sudah disebutkan oleh Julio. Tadi ada jantung, ada pembuluh darah, juga ada paru-paru, dan juga yang lainnya sebentar yang akan kita lihat. Nah, saya berharap agar setelah les ini selesai, teman-teman bisa mengetahui baik ini apa organ peredaran darah organ itu. Lalu yang kedua adalah setelah les ini selesai, saya berharap agar adik-adik mengetahui bagaimana sistem peredaran darah di dalam tubuh manusia. Lalu kemudian analisis bagaimana hubungan antar organ. Tadi Rene menyebut ada paru-paru, Julio tadi menyebut ada jantung. Nah, kita melihat sebentar bagaimana hubungan antar paru-paru dan jantung dalam peredaran darah manusia. Nah, saya berharap agar setelah les ini selesai, adik-adik bisa mengetahui. Kemudian juga saya berharap agar setelah les selesai, adik-adik bisa mengetahui pantun. Nah, pantun pasti kamu sudah pernah dengar, ya tidak? Pernah? Pernah dengar pantun? Pernah. Ya, saya kemarin anak lihat di kita punya mading itu, kamu menulis pantun ya. Kamu mungkin melihat apakah itu lihat di buku atau dilihat di sumber belajar lainnya, tapi hari ini kita akan belajar tentang apa ciri-ciri dari pantun. Ya. Lalu kemudian apa isi? Bisa? Bisa teman-teman? Bisa. Oke. Nah, sebelum lanjut, saya mau menyampaikan juga bagaimana proses pembelajaran yang akan kita lalui hari ini. Sebentar, teman-teman, di dalam pembelajaran kita selanjutnya sebentar, kita akan melihat masalah, melihat soal, ya. Akan ada soal sebentar yang akan kita baca. Lalu kemudian saya setelah kita membaca soal itu, kita akan duduk di dalam kelompok, dibagikan ke dalam kelompok. Nanti kita lagi ke dalam 3 kelompok, dan teman-teman akan dibagikan lembar kerja peserta didik. Jadi onemain di dalamnya itu berisi tentang apa yang akan kamu kerjakan di dalam kelompok. Tapi gambarannya begini, di dalam kelompok itu sebentar adik-adik akan menjawab atau menyelesaikan masalah yang ada, yang disajikan itu sebenarnya. Kita akan membaca masalahnya,
Lalu kemudian masalah lagi di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus ada dijawab. Bagaimana menjawabnya? Sedang ada di berdiskusi dalam kelompok, membaca materi ajar, juga melihat di buku siswa. Bisa ya? Bisa. Lalu setelah itu setelah kamu menjawab berdiskusi itu, kita akan mempresentasikan hasil kerjanya. Misalnya kelompok 1 setelah selesai punya menjawab, lalu kemudian salah satu utusan kelompoknya berdiri di sini menyampaikan hasil kerjanya. Lebih seperti itu. Alurnya seperti itu teman-teman ya. Namun sebelum kita lanjut ke masalah yang tadi saya singgung, kita lihat sepintas. Ada video yang mau saya tunjukkan tentang peredaran darah di dalam tubuh kita. Ini untuk merefresh lagi. Maksudnya konten boleh lebih supaya kamu mengingat kembali sedikit apa yang sudah kamu ketahui tentang peredaran darah. Bisa? Bisa. Oke, teman-teman diminta untuk melihat video ini secara serius. Demo. Tidak lama. Lihat di dalam. Sistem peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup ganda, yaitu peredaran darah di mana darah selalu berada pada pembuluh dan melewati jantung sebanyak 2 kali selama beredar ke seluruh tubuh. Sebelum kita belajar tentang proses peredaran darah, mari kita ketahui terlebih dahulu bagian-bagian jantung dan katupnya. Atrium kanan atau serambi kanan, atrium kiri atau serambi kiri, ventrikel kanan atau bilik kanan, ventrikel kiri atau bilik kiri. Sedangkan katup-katup yang ada pada jantung terdiri atas valvula tricuspidalis, valvula mitral atau picuspidalis, katup aorta, dan katup pulmonik. Selanjutnya, mari kita pelajari bersama bagaimana proses peredaran darah pada manusia. Coba perhatikan aliran darah pada jantung sebelah kiri. Darah yang mengandung oksigen dari paru-paru akan dialirkan oleh pembuluh baik atau vena paru-paru masuk ke serambi kiri jantung. Dari serambi kiri, darah dialirkan ke bilik kiri melewati katup bicuspidalis. Selanjutnya, darah dipompa keluar jantung melalui pembuluh nadi atau arteri besar yang disebut dengan aorta. Darah yang berada pada pembuluh arteri tersebut dialirkan sampai pada pembuluh kapiler yang berada pada organ tubuh. Darah yang mengandung oksigen di dalam pembuluh kapiler akan masuk ke jaringan tubuh untuk proses oksidasi. Selanjutnya, darah dalam pembuluh kapiler akan terisi oleh karbon dioksida hasil oksidasi sel tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dialirkan melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan jantung. Dan ketika darah masuk ke jantung, darah akan melalui pembuluh balik besar atau pembuluh vena cava. Dari serambi kanan, darah dipompa ke bilik kanan melalui katup tricuspidalis.
Selanjutnya, darah dialirkan keluar jantung melalui pembuluh nadi atau arteri paru-paru menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida akan mengalami pertukaran dengan oksigen pada alveoli paru-paru. Selanjutnya, darah yang mengandung oksigen akan dialirkan kembali menuju serambi kiri jantung. Dan proses ini berlangsung secara kontinu. Oke, itu kurang lebih video yang menampilkan bagaimana gambaran tentang sistem peredaran darah di dalam tubuh kita ya. Nah, ini untuk mengingatkan kalian sebetulnya, untuk mengingat kembali teman-teman tentang sistem peredaran darah itu dalam tubuh kita, menambah sekaligus menambah pemahaman atau pengetahuan kita ya. Itu tadi menarik atau tidak? Ya, kamu bisa paham maksudnya? Minimal bisa tangkap ya. Kemudian teman-teman, adik-adik tadi sudah mengatakan bahwa pernah membaca pantun ya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa hari ini kita selain akan berbicara tentang organ peredaran darah pada manusia, kita juga akan berbicara tentang pantun. Oke, sekarang seperti yang tadi saya katakan bahwa selanjutnya kita akan melihat masalah. Ini adalah masalah. Nah, ini adalah kasus. Lalu sebentar kita akan mencoba mencari jalan keluar dari masalah ini, ya, di dalam kelompok. Tapi sebelum itu mari kita baca terlebih dahulu. Oke, saya minta semua orang untuk membacanya. Yang lainnya kita baca dalam hati. Yang lainnya baca dalam hati. Saya minta ulang. Silakan ulang. Bisa lihat ke sini? Oke, baca yang besar. Suaranya besar ya. Silakan. Sejak 5 hari lalu, Rahman mengalami sakit yang tidak biasa. Ia merasa dadanya sesak seperti ditekan oleh benda berat, serta juga merasakan panas gejala di sebagian tubuh. Rahman juga merasa cepat lelah dan capek, meskipun ia tidak terlalu banyak bekerja. Lihat temannya menyarankan agar Rahman segera periksakan kesehatan. Oke, lanjut. Rahman pun menuruti saran Dian dan pergi memeriksakan kesehatannya ke puskesmas terdekat. Sesampai di puskesmas, Dr. Maya yang memeriksa Rahman menjelaskan bahwa Rahman mengalami penyempitan pembuluh darah. Penyebabnya adalah Rahman tidak menjaga pola makan yang sehat, karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak sebentar. Kolesterol jahat menumpuk dalam tubuhnya dan menyebabkan pembuluh darah kelompok. Ini Dr. Maya jika Rahman tidak segera berobat dan menjaga kesehatannya, maka ia bisa terkena varian. Rahman yang ingin mengenal itu bertanya kepada Dr. Maya tentang bagaimana hubungan antara pembuluh darah dengan jantung yang disebutkan tersebut. Ia juga menanyakan fungsi organ tersebut di dalam tubuhnya. Oke, terima kasih Nora. Saya bacakan ulang ya. Saya bacakan ulang. Selain yang ada sudah baca. Coba dengar baik. Sejak 5 hari yang lalu, Rahman mengalami sakit yang tidak biasa. Ia merasa dadanya sesak, seperti ditekan oleh benda berat, serta juga merasakan panas menjalar di sebagian tubuhnya. Rahman juga merasa cepat lelah dan capek, meskipun ia tidak terlalu banyak bekerja. Rian, temannya, menyarankan agar Rahman segera periksakan kesehatannya ke dokter. Rahman pun menuruti saran Rian
dan pergi memeriksakan kesehatannya ke puskesmas terdekat. Sesampai di puskesmas, Dokter Maria yang memeriksa Rahman menjelaskan bahwa Rahman mengalami penyempitan pembuluh darah. Penyebabnya adalah Rahman tidak menjaga pola makan yang sehat karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak sehingga kolesterol jahat menumpuk dalam tubuhnya dan mengakibatkan pembuluh darah menyempit. Menurut Dokter Maria, jika Rahman tidak segera berobat dan menjaga kesehatannya, maka ia bisa terkena serangan jantung. Rahman yang bingung dengan hal itu bertanya kepada Dokter Maria tentang bagaimana hubungan antara pembuluh darah dengan jantung yang disampaikan oleh dokter tersebut. Ia juga menanyakan fungsi organ tersebut di dalam tubuhnya. Oke, itu hal yang akan kita coba sama-sama sebentar. Dari masalah ini sebentar, di dalam kelompok, di dalam LKPD atau lembaga kerja peserta didik, ada soal-soal yang teman-teman kerjakan berkaitan dengan ini. Namun sebelum itu, ada yang mau kamu tanyakan dari bacaan ini? Oke, sekarang tadi setelah kamu membaca itu, Dokter Maria yang memeriksa Rahman itu mengatakan bagaimana? Rahman mengalami penyakit apa tadi? Ya, dia mengalami apa? Serangan jantung. Ya, di situ mana? Penyempitan pembuluh darah. Jadi Rahman itu ternyata yang dia rasakan dadanya sesak, kemudian panas menjalar di seluruh tubuhnya, itu ternyata dia mengalami penyempitan pembuluh darah. Apa penyebabnya menurut Dokter Maria? Apa yang menyebabkan Rahman mengalami penyempitan pembuluh darah menurut dokter itu? Apa penyebabnya? Karena banyak makan makanan yang berlemak. Oke, ya. Jadi teman-teman tadi sudah membaca itu, tangkap baik apa yang menjadi informasi penting dari bacaan. Ya. Seperti basic sudah menjelaskan bahwa penyebabnya menurut Dokter Maria karena Rahman terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak, sehingga tadi dijelaskan juga bahwa akibatnya karena dia terlalu banyak makan makanan yang berlemak, kolesterol jahat menumpuk dalam tubuh. Setelah menumpuk, itu membuat pembuluh darahnya juga ada yang menyempit. Dia masuk ke pembuluh darah dan pembuluh darahnya mengalami penyempitan. Oke. Lalu ada dua pertanyaan Rahman yang bingung. Dia bingung dengan penjelasan dokter. Kalau dokter katakan tadi, Rahman, kalau kau tidak menjaga pola makan dan tidak segera berobat, maka kau bisa terkena serangan jantung. Ya. Lalu Rahman bingung. Apa yang Rahman tanyakan kepada dokter itu yang membuat dia bertanya itu apa? Apa pertanyaannya? Ya, yang pertama dia bertanya tentang apa, Reza? Atau apa hubungan jantung dengan? Oke, Rahman bertanya pertama itu tentang apa hubungan antara jantung dan pembuluh darah. Karena menurut dokter Rahman itu mengalami penyempitan pembuluh darah. Tetapi lanjutan menurut dokter, itu segera berobat dia. Kalau dia tidak segera berobat, maka dia bisa terkena serangan jantung. Jadi jantung dan pembuluh darah. Yang mengalami penyempitan dari Rahman itu jantung atau pembuluh darah? Pembuluh darah. Tapi Dokter Maria katakan, kalau misalnya Rahman tidak segera berobat, maka dia bisa terkena serangan jantung. Jadi Rahman bertanya tentang bagaimana hubungannya. Yang kedua, Rahman bertanya tentang apa? Oh ya? Ya, fungsi organ tersebut dalam tubuh. Ya, jadi fungsi jantung dan fungsi pembuluh darah. Oke. Nah, teman-teman, ini sebentar, sekali lagi seperti yang saya katakan ini, dari wacana ini, dari masalah ini, akan ada pertanyaan-pertanyaan
yang harus teman-teman kerjakan di dalam kelompok. Oke, bisa ya? Bisa. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam kelompok, saya kasih tunjuk satu lagi. Karena tadi saya berbicara atau sudah menyampaikan kepada adik-adik bahwa kita juga akan belajar tentang pantun. Oke. Satu orang pantun. Ini contoh pantun. Jadi dari pantun ini sebentar, kita pertama mencari tahu apa sih ciri-ciri dari pantun, ya, apa ciri-cirinya. Yang kedua itu apa pesan atau makna atau amanat dari pantun itu. Sekarang ini contoh pantun. Sekarang coba satu orang baca, Reza baca. Belajar kelompok di rumah ada film. Belajar sambil makan tahu buku. Lari pagi secara rutin. Tapi sehat tubuh kuat. Belajar sambil makan tahu bulat. Lari pagi secara rutin, jantung sehat, tubuh kuat. Ini adalah salah satu contoh pantun. Nah, dari pantun dulu teman-teman. Dari pantun ini, adik-adik dalam diskusi di kelompok coba melihat berdasarkan pantun ini, kira-kira ciri-ciri pantun itu apa saja. Ya. Lalu yang kedua sebentar, dari pantun ini apa yang mau disampaikan kepada kita, pesannya, amanatnya kepada kita, ya. Lalu untuk menambah pengetahuan teman-teman tentang pantun, saya kasih contoh lagi satu. Coba Andre baca. Makan roti dengan bisnis. Jangan lupa berbagi dengan teman. Jika kamu ingin sukses, belajarlah bekerja sama. Oke, makan roti dengan meses. Jangan lupa berbagi dengan ramah. Jika kamu ingin sukses, belajarlah bekerja sama. Oke, dari pantun kedua pantun ini, ada yang kamu mau tanyakan? Ada. Dari tugas kita sebentar adalah mencari tahu ciri-ciri pantun. Yang mana ciri-ciri pantun itu? Kamu melihat ini lalu kemudian menyesuaikan dengan materi yang akan kita pelajari. Lalu kemudian yang kedua adalah teman-teman sebentar menganalisis, melihat dengan detail, dengan jernih apa pesan dari pantun itu kepada kita. Bisa ya? Bisa? Oke. Kalau bisa, sekarang kita duduk di dalam kelompok. Kita berduduk di kelompok. Ya, kelompok satu ini. Kelompok satu yang ini saja ya. Saya lihat teman-teman sudah paham bentuknya. Ini kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Nah, ini agak ke belakang sedikit. Coba sedikit. Lalu bangkunya di bawah sini. 2 orang di depan, 2 orang juga di belakang. Ayo, coba itu. Bangku saja yang ini. Ya ini kalau untuk itu ya. Sama-sama. Oke. Ya, orang yang di depan itu buat kamu. Kelompok satu, kelompoknya Reza, kemudian Safi itu kelompok satu, ini kelompok dua, ini kelompok tiga. Sekarang perhatikan dulu, dengar. Masing-masing kelompok tolong tentukan ketua. Silakan kamu berembuk dulu, sepakat dulu siapa yang menjadi ketua kelompok. Ini kelompok dua, kelompok tiga, siapa yang menjadi ketuanya? Silakan. Oke, kelompok satu siapa ketuanya? Reza, kelompok 2? Andre, kelompok 3? Oke, Lola ya. Jadi ketiga ketua kelompok, perhatikan dan seluruh anggotanya. Yang pertama begini, diskusi kelompok ini teman-teman, itu artinya kita bekerja sama. Bekerja sama itu tujuannya agar kita punya jawaban sebentar itu adalah jawaban bersama. Oleh karena itu, misalnya kelompok 1, tugas ketua kelompok adalah pastikan
bagaimana menurut Fian, bagaimana menurut Engel, bagaimana menurut Renel. Jadi mana yang terbaik itu yang dipakai oleh kelompok. Pikiran siapa yang paling baik? Ini ekonomi ya. Tugas ketua kelompok adalah pastikan semua anggota kelompok ikut berdiskusi. Valdo, ini rumah dulu, ini rumah. Kemudian Desi, Tino, dan juga kelompok tua. Andre tulis siapa yang ketua kelompok, tulis siapa yang tidak mau dijawab, yang tidak mau berdiskusi. Tulis ya. Tulis nama anggota kelompok yang tidak mau berdiskusi. Ini itu ya. Kemudian kelompoknya juga yang tidak mau berdiskusi tulis nama. Nah ini supaya apa? Teman-teman harus biasa untuk bekerjasama, berdiskusi sekaligus berpikir. Nah ini berpikir dan tumbuh apa sepikir itu. Sampaikan apa yang teman-teman pikirkan. Bisa? Bisa? Bisa. Oke. Nah sekarang saya bagikan LKPD dan juga bahan. Oke. Sekarang sebelum dia tutup perhatikan dulu. Perhatikan di sini. Oke. Perhatikan. Sekarang coba lihat LKPD. LKPD. Kalau tidak perhatikan di dalam. Ini LKPD dari yang sudah dibagikan. Jadi teman-teman dalam LKPD itu tadi ada kasus yang sudah kita baca ya, yang Rahman tadi. Kita sudah membaca Rahman tadi. Nah sekarang ada beberapa pertanyaan. Ada kurang lebih 3 pertanyaan. Yang pertama, nomor 1, kamu bisa lihat di situ juga atau lihat di sini sudah. Jika kamu adalah Dr. Maria, bagaimana jawaban yang bakal kamu sampaikan kepada Rahman atas pertanyaannya tersebut? Tadi Rahman itu pertanyaan tentang apa saja? Ulang lagi. Rahman itu pertanyaan tentang pertama tadi dia bertanya tentang apa? Oke, dia bertanya pertama tadi hubungan antara jantung dan pembuluh. Nah, yang kedua? Ya, lainnya. Oke, fungsinya ya. Apa fungsi dari jantung dan pembuluh darah? Sekarang pertanyaannya atau yang kami diskusikan adalah ini jadi ke Dr. Maria. Kalau kamu adalah Dr. Maria, apa jawaban yang kamu berikan? Bisa? Bisa? Jadi ada 2 ya, ada 2 yang Rahman tanyakan. Sekarang kalau kamu adalah Dr. Maria, bagaimana kamu menjawab pertanyaan? Ya. Yang kedua, tentukanlah fungsi dari serambi kanan dan kiri kanan, serambi kiri dan kiri, paru-paru, vena pulmonalis, katup pulmonal, katup aorta, dan pembuluh darah vena dalam sistem peredaran darah manusia. Ada berapa ya? Mulai dari serambi kanan, ada bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri, paru-paru, vena pulmonalis, katup pulmonal, katup aorta, dan pembuluh darah vena. Ada 9. Teman-teman kita tulis kita dalam lembar kita menulis fungsi dari 9 organ ini ya di dalam sistem peredaran darah pada tubuh kita. Bisa? Bisa. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga, buka-buka di LKPD atau lihat di sini.
uraikanlah hubungan antara jantung, vena pulmonalis, paru-paru, arteri pulmonalis, dan pembuluh darah vena dan arteri dalam sistem peredaran darah manusia. Bagaimana hubungannya? Ya, sui hubungan jantung dan vena pulmonalis dan paru-paru, arteri pulmonalis, dan pembuluh darah vena dan arteri dalam sistem peredaran darah manusia. Ya, jadi kamu tulis sesuai dengan yang kamu paham. Nah, dengan menggunakan bahasa ini, bisa teman-teman? Bisa. Lalu yang terakhir, gambarlah secara sederhana sistem peredaran darah pada manusia. Jadi kamu diminta untuk gambar. Ada yang bawa pensil tadi? Ada? Kelompok satu punya ada? Ada yang bawa pensil? Oke, nanti gambar itu ya. Gambar sebisa kamu. Gambar sederhana sih, tidak apa-apa. Yang menggambarkan tentang atau yang menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, itu untuk IPA. Sekarang untuk bahasa Indonesianya, yang kamu kerjakan adalah ini ada 2 pusing. Ada tangan sekuat baja. Sudah tentu sangat kuat. Berbeda pendapat boleh saja, asal untuk tujuan tepat. Pusing kedua, simpanlah harta di dalam hati. Kalau di pasir tidak terlihat. Bersifat jujur, bersifat hati, kemana pergi pasti selamat. Nah, dari 2 pantun ini, teman-teman diminta. Selain dari 2 tadi, kan ada 2 pantun yang sudah kita baca di awal, ya tidak? Ya. Nah, pantun itu ada di dalam materi. Di dalam materi aja yang saya sudah bagikan. Yang kamu kerjakan adalah pertama, menentukan ciri-ciri dari pantun. Yang kedua, menganalisis isi atau amanat dari 2 pantun tersebut. Apa isi? Apa isinya? Isi itu maksudnya apa? Pesan teratai itu. Oleh pantun itu, bisa? Dan yang terakhir, kamu diminta membuat 1 teks pantun tentang kesehatan organ peredaran darah manusia. Berdasarkan ciri-ciri yang ada, yang kamu akan lihat, kita akan sama-sama diskusikan. Kira-kira nanti untuk pempandasan pantun. Pandai teman, coba pakai kita punya kata-kata, ya, tentang kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Oke teman-teman, kurang lebih itu yang akan kita kerjakan di dalam kelompok. Nah, bagaimana menjawab itu? Bagaimana menjawab soal-soal tadi? Pertama, kita berdiskusi. Yang kedua, kita membaca materi. Bagi tugas dalam kelompok, ya. Misalnya, Kevaldo membaca materi semua, materi ada. Lalu kita juga ada buku siswa. Buka buku siswa itu. Ya. Lihat juga di situ tambahan untuk bisa menjawab pertanyaan dalam LKP. Sama-sama, pokoknya bagi juga sama-sama kita ada 3 ini ya. Ada 3 yang memang bahas aja. Lalu kamu bisa melihat mana bagian dari materi adat itu yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ditambah juga tadi kita sudah melihat video sekitar, ya. Lu sekarang video yang tahu? Oke, dari video itu juga teman-teman bisa ingat kembali. Mungkin mana bagian video itu ada ngaji balik, atau ngaji bantu kita balik soal IPA yang bisa membantu kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKP. Bisa? Oke, sekarang saya bagikan kertas, kita mampu menggambar dan menjawab. Jadi di LKP ini kita tulis nama masing-masing kelompok ya, anggotanya. Tulis nama masing-masing anggota kelompok. Lalu tadi tugas kita kelompok, tulis juga nama anggota yang tidak aktif. Ibu tema diskusi ya. Ini coba kerjaan kelompok tulis ini. Oke kok. Kemudian tulis juga nama anggota kelompok yang pada waktu diskusi itu ganggu teman. Ya. Tetap saya akan perhatikan siap dan serius kerja. Ya.
Sudah paham semua? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah silakan mulai. Saya akan tetap membantu mendidik, tapi saya izin keluar sedikit ya. Saya izin ke toilet sedikit. Jangan dulu. Oke, silakan buka bahan ajar itu. Lalu lihat TKP ini bagaimana pertanyaan tadi sudah saya jelaskan ya. Tolong siapa yang tulis? Siapa yang tulis? Ya, sekarang lihat bagaimana pertanyaan pertama tadi. Coba lihat TKP ini. Baca itu Rahman tadi, ya, ini pertanyaan itu. Jika kamu bagaimana cara membaca? Tadi ada dua pertanyaan Rahman itu. Itu adalah ada dan cara kedua adalah fungsi dari dua organisasi. Diskusi. Bagaimana hubungan terjadi dan tidak seperti itu. Ya, bisa. Oke, sekarang diskusi itu artinya kalau loya semua sama berpikir, bersama itu dan berpikir, loya siapa? Kamu punya apa? Ya. Oke, siapa yang punya seperti itu? Ambil. Lihat soal mana tadi kita pilih itu, kita pilih. Lihat soal ini. Dan kami masih antara jantung dan tadi kan dua pertanyaan berapa ya. Yang pertama itu dia bertanya tentang bagaimana hubungan antara jantung dengan gula. Ini juga tidak Kelompok satu bagaimana sudah mulai? Sudah dibaca. Pertama tadi itu mana pertanyaan? Pertanyaan yang kedua. Kamu kalau IPA dalam buku yang ada IPA. Setelah itu baru bahasa Indonesia. Dan jika kamu adalah dokter Maria, bagaimana cara kamu kamu sampaikan kepada
Silakan diskusi ya. Diskusi. Sama-sama diskusi. Bisa naik lagi. Ya. Sini sudah. Ya, kalau kita siswa baru. Sama-sama ya. Menurut kau sendiri. Coba yang kedua ya. Keyboard kerjaan nomor apa? Nomor ya. Itu keyboard tadi. Fungsi dari dua organ tersebut berarti fungsi dari jantung dan fungsi dari pembuluh. Silakan. Lihat juga di sini ada satu dari yang bisa kita buka. Jadi sengaja tulis yang berubah. Kalau di kertasnya ikut kertasnya. Tulis itu. Ya lainnya diskusi kita nomor 2. Nomor 2 itu yang panjang tadi. Ada 9 yang kita ada tadi. Ya, kalau tulis itu misalnya sambil diskusi itu tulis nomor 1. Demi dia udah tulis nomor 2. Sekali itu baca toh. Ya. Jangan. Lelo di materi ini. Tadi pertanyaan nomor 2 bagaimana? Kamu tulis dari saya kasih apa? Ini kan 2 Lihat di sini, lihat di materi kan malam materi. Fungsi seramik kanan itu apa di sini? Materi. Lihat di sini. Ini adalah pekerjaan kamu. Selanjutnya apa lagi? Ya betul, ya besar. Betul tadi. Tulis nomor 1 dalam jawaban. Terus, Evin, Kabel, juga tulis siapa yang anggota kelompok yang kita lihat. Fungsi tadi di pertanyaan nomor 2 dan ramah itu fungsi apa? Evin dulu. Fungsi dari jantung dan fungsi dari pembuluh darah. Lihat di materi. Ini adalah jantung. Apa fungsinya? Bantuan dari tidak ditolak. Ada untuk kita itu itu lagi nih
A, buah A tadi serangnya kan ini bagi kanan. Misalnya gini deh, berfungsi. Apa fungsinya? Cari di nomor 2 misalnya. Yang teman-teman lain diskusi tentang nomor 1 kan begitu. Lilo ini materi kuliah tentang serangga. Fungsi untuk misalnya lanjut kau jawab yang dulu. Nih kau tetap yang dulu. Bukan ini juga ini ya. Kau nanti puas juga. Ya. Lalu. Serang, di mana serang? Misalnya di sini serang. Kamu tulis tadi serang, selain serang ini apa? Eloknya apa? Pertanyaan boleh? Itu serang.
Ya, itu yang sih. Jadi ini tidak isi. Diri kanan, kalau diri kanan, diri kanan atau diri kiri, itu berparu-paru. Bisa belum? Diri kanan kiri, kemudian diri kiri kiri, kemudian paru-paru kiri, kemudian G, dia juga punya gambarnya bagus. Bayangkan Barnation bisa campur akbar.
baik. Oleh karena itu, setelah ini kita presentasi. Jadi masing-masing perwakilan kelompok menjelaskan hasil kerja kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, tapi sebelum itu kita bikin diri kita semangat ya. Kita tepuk semangat. Oke? Bisa? Siapa yang bikin? Reza yang bikin. Ya Reza. Kau yang bikin tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke. Tepuk tangan kita semangat. Selanjutnya kita masih semangat ya. Silakan duduk lagi. Teman-teman, sekarang kita masuk pada sesi presentasi. Jadi masing-masing kelompok kamu tadi sudah menjawab, sudah menulis hasil diskusi kamu. Sekarang itu disampaikan. Perwakilan kelompok 1 serta menyampaikan hasil diskusinya mulai dari bank dan bahasa Indonesia. Oke. Kemudian pada saat kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya, teman-teman dari kelompok lain perhatikan dengan serius. Henge, Gioku, perhatikan dengan serius. Lalu sebentar kita juga harus bertanya atau menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok lain. Misalnya kelompok 3 yang presentasi, kelompok 2 dan kelompok 1 kalau ada yang mau bertanya silakan ditanya. Oke? Bisa? Bisa teman-teman? Bisa. Oke. Kita mulai dari kelompok 3. Siapa dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kerja? Oke, Lola, silakan. Tepuk tangan untuk Lola. Oke, bilang teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kita yang lain dengar. Ya, jangan itu. Yang lainnya dengar. Ya, silakan mulai dari pertanyaan pertama dalam LKPD tadi itu adalah, jika kamu menjadi Dokter Maria, bagaimana jawaban yang akan kamu sampaikan kepada Rahman atas pertanyaannya tersebut? Ya, silakan Lola, lalu mulai sudah. Kita yang lain dengar. Hubungan antara jantung dan pembuluhan darah adalah ketika jantung memompa darah bersih yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Darah tersebut mengalir melalui pembuluh darah arteri. Sedangkan darah kotor pada seluruh tubuh mengalir kembali ke jantung melalui pembuluh darah tubuh. Oke, itu hubungan antara jantung dan pembuluh darah. Oke, sekarang lanjut. Fungsi jantung dan pembuluh darah. Fungsi jantung adalah untuk menerima dan memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi pembuluhan darah adalah ada tiga pembuluh darah utama dalam tubuh manusia. Arteri berfungsi membawa darah Pembuluh darah arteri maksudnya ya. berfungsi membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah vena berfungsi membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Kapiler berfungsi menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Pembuluh darah ini sangat kecil dan banyak sehingga disebut juga pembuluh darah. Oke, itu nomor 1. Cukup dulu. Ada yang mau ditanyakan dari jawaban dari kelompok 3 ini? Teman-teman dari kelompok 2? Ada? Apa yang perlu ditanyakan ya? Atau? Ya? Bagaimana 3? Oke, jawaban mereka hampir sama dengan kamu punya. Boleh tidak ada yang ditanya. Kelompok 1? Hampir sama. Oke, baik. Karena jawabannya hampir sama, teman-teman tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Kita lanjut ke nomor 2. Silakan. Fungsi transfusi. Sendi kanan berfungsi untuk menerima darah total dalam tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sendi kanan berfungsi untuk memompa darah dari jantung ke paru-paru. Sendi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Sendi kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh.
Dari kelompok 1 ada tanggapan? Bagaimana? Kelompok 1? Oke, hampir sama juga. Kelompok 2? Oke, hampir sama. Benar ya? Oke, ya silakan pertanyaan nomor 3. Hubungan antara jantung, vena pulmonalis, paru-paru, arteri pulmonalis, dan pembuluh darah vena dan arteri dalam sistem peredaran darah manusia. Silakan. Pada jantung menerima darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh yang dibawa oleh tubuh jantung. Kemudian darah tersebut dialirkan ke sekarang dari tubuh dalam dan darah tersebut dibongkar menuju arteri pulmonalis. Sampai di paru-paru, kemudian karbon dioksida pada darah itu ditukar dengan mesin darah yang sudah bersih dari kaya oksigen tersebut masuk ke saraf kiri jantung dan kemudian diteruskan ke bumi. Dari bumi kiri darah tersebut Perhatikan. melalui pembuluh darah arteri. Oke, dari penjelasan kelompok 3, hubungan jantung, vena pulmonalis, paru-paru, arteri pulmonalis, dan pembuluh darah vena dan arteri dalam sistem peredaran darah manusia adalah, menurut mereka begini, hubungannya adalah serambi kanan pada jantung menerima darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah vena. Kemudian darah itu dialirkan ke bilik kanan, dan bilik kanan memompanya menuju ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Di paru-paru darah itu kandungan karbon dioksida pada darah itu ditukar dengan oksigen. Lalu darah yang sudah bersih dan kaya oksigen dialirkan dari paru-paru menuju jantung melalui vena pulmonalis. Ada dua arteri pertama tadi ya. Darah tersebut masuk di serambi kiri jantung dan kemudian diteruskan ke bilik kiri. Dari bilik kiri darah itu dipompa ke seluruh tubuh melewati pembuluh darah arteri. Itu menurut kelompok 3. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok 2 atas penjelasan mereka? Ada tanggapan kelompok 2? Bagaimana? Menurut kamu sudah pas tidak penjelasan mereka? Sudah pas ya? Kelompok 1? Oke, baik. Sekarang gambar ya. Oke, bagus. Dan sebentar akan saya lihat ya. Sekarang bahasa Indonesia. Coba dengar, kita punya jawabannya. Ini pertanyaannya adalah ciri-ciri pantun, lalu isi dan atau amanat dari pantun yang dicarikan. Silakan. Ciri-ciri dulu. Ciri-ciri pantun adalah SBB, terdiri dari 4 baris. Dua setiap baris terdiri atas 8 sampai 4. 2 baris pertama adalah sentilan dan 2 baris berikutnya isi. 4. Memiliki sajak yang berlima akhir. Oke, itu ciri-ciri. 2 isi sekarang. Isi pantun pertama itu apa? Bekerja sama. Oke, menurut kelompok 3 isi pantun pertama itu adalah bekerja sama. Itu menurut mereka ya. Sekarang isi pantun kedua. Oke, menurut mereka isinya adalah kalau kita bersikap jujur kemanapun pergi kita pasti Islam. Oke, ada tanggapan teman-teman? Saya pikir apa yang mereka katakan ini mungkin sudah pas. Dari kelompok 2 mungkin ada yang bertanyakan. Ada yang bertanya teman-teman? Sudah pas. Oke. Dari kelompok 1? Ya. Silakan bagaimana dengan pantun yang kamu bikin? Yang berkaitan dengan kesehatan organ peredaran darah. Coba lo baca. Anak muda berlari busuk, badan kuat bertumbuh besar, berjalan kaki 30 menit,
besar, berjalan kaki 30 menit, tubuh sehat, peredaran darah lancar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang sudah berdiskusi. Setelah berdiskusi sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Saya tadi melihat secara keseluruhan apa yang sudah teman-teman kelompok 3 diskusi sudah jawab di sini, hampir semuanya sudah pas. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Nanti setelah semua presentasi ada sedikit penjelasan dari saya mengenai apa yang sudah kamu kerjakan. Ya. Sekarang kelompok 1. Silakan kelompok 1. Nanti hasil gambar ini kita tempel di buku instruktur di dinding ya. Silakan kelompok 1. Siapa? Reza. Oke, tepuk tangan untuk Reza. Mulai dari IPA sama seperti kelompok 3 tadi, mulai dari pertanyaan pertama, pertanyaan kedua sampai pertanyaan ketiga, lalu tunjukkan gambar, baru masuk ke ke bahasa Indonesia. Silakan Reza. Jantung memompa darah besi yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Oke, terus Jantung adalah fungsinya ya? Ya, silakan. untuk menerima darah kotor dari seluruh tubuh dan memompa darah besi ke seluruh tubuh. Oke. Ada 30 utama dalam tubuh manusia. Pertanyaan nomor 2 gimana? Selami kanan berfungsi untuk Oke, fungsi dari selami kanan, silakan. menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Kiri kanan berfungsi untuk memompa darah dari tubuh ke paru-paru. Selami kiri berfungsi untuk menerima darah besi dari paru-paru. Kiri kiri berfungsi untuk memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Paru-paru berfungsi untuk melakukan pertukaran Dengar, mulai dengar. Ayo. oksigen. Vena pulmonalis Berfungsi. berfungsi untuk mengalirkan darah besi ke jantung. Patus pulmonalis berfungsi untuk mengatur aliran darah dari kanan pembuluh darah yang membawa darah ke paru-paru untuk menjual oksigen. Ya. Katup aorta. Katup aorta berfungsi untuk membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk lewat dari kiri menuju ke aorta. Oke, ada satu pembuluh darah vena. Oh, itu yang kamu tidak kerjakan. Oke, langsung. Pertanyaan nomor 3. Setelah itu baru nanti tanggapan dari teman-teman. Hubungan antara jantung, vena pulmonalis, paru-paru, arteri pulmonalis. Jantung memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Sedangkan darah kotor yang mengandung karbon dioksida dibawa ke jantung oleh pembuluh darah vena. Darah kotor itu dipompa oleh jantung menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis pada paru-paru. Karbon dioksida pada darah ditukar dengan oksigen sehingga menjadi bersih kembali, lalu darah yang sudah bersih itu mengalir lagi ke jantung melewati vena pulmonalis. Oke.
sudah ada jawaban dari kelompok satu. Yang pertama tadi, pertanyaan pertama, hubungan antara jantung dan pembuluh darah. Jadi menurut mereka jantung memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jadi hubungannya di situ. Jantung memompa darah dan darah yang dipompa itu melewati atau melalui pembuluh darah. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi organ-organ yang sudah dijelaskan, kecuali satu dari kelompok satu itu yang sudah dijelaskan itu adalah pembuluh darah vena. Ya. Lalu nomor 3, hubungan antara jantung, vena pulmonalis, paru-paru, arteri pulmonalis dan pembuluh darah vena dan arteri. Oke, menurut kelompok satu teman-teman, hubungannya itu dimulai dari ketika jantung memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Lalu darah kotor dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida dibawa kembali ke jantung oleh pembuluh darah vena. Darah kotor itu dipompa oleh jantung menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Pada paru-paru, karbon dioksida pada darah ditukar dengan oksigen sehingga menjadi bersih kembali. Darah yang sudah bersih mengalir lagi ke jantung melewati vena pulmonalis. Oke, itu menurut kelompok 1. Dan juga ada gambarnya, ya. Sudah ada gambarnya. Oke, menurut teman-teman dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok 3 juga ada? Ya, bagaimana menurut kelompok 3? Oke, jawabannya sebagian besarnya sama. Saya melihat juga seperti itu. Hanya mungkin beda bahasanya ya. Tapi untuk lebih jelasnya, saya pikir tadi penjelasan mengenai hubungan itu sudah cukup bagus. Tinggal sebentar kita sama-sama melihat di materi ya, penjelasan tentang hal saya. Sekarang bahasa Indonesia, silakan. Ciri-ciri pantun adalah SPB. Terdiri dari 4 baris. 2 baris pertama adalah akhiran dan 2 baris berikutnya adalah isi. Memiliki irama ayat ABAB. Pada pantun pertama, baris pertama dan ketiga diakhiri ZA. Oke. Baris kedua dan keempat diakhiri AT. Terus Pada pantun kedua berisi pertama dan ketiga baris pertama dan ketiga. diakhiri TITI. Baris kedua dan keempat diakhiri AT. Terus Berbeda pendapat boleh saja asalkan satu tujuan. isi dari pantun pertama. Pantun kedua, Kalau kita bersifat hidup, kalau kita pergi kemana-mana, dia selamat ini. biasa. Lalu Kemana-mana tidak boleh berbuat masalah biasa kami. Oke, silakan baca pantun yang kamu sudah buat. Ibu belanja di pasar murah. Tak lupa membeli kangkung sita. Terus sebutkan. Terus Rajin makan sayur dan buah. Jagung buah dukun sehat. oke, dari kelompok 1 kita tepukan, jangan lupa. Dari kelompok 1 mereka sudah menjelaskan ciri-ciri pantun juga secara lengkap tadi, terutama pada irama lahir dari pantun. Pantun pertama kalau kamu lihat tadi itu menurut kelompok 1 itu
irama akhirnya itu pada baris pertama nomor 3 diakhiri dengan JA, baris kedua dan keempat diakhiri dengan AT dan AT. Kemudian pada pantun kedua irama akhir baris pertama dan ketiga itu diakhiri dengan T, baris kedua dan keempat AT. Lalu isinya menurut mereka pantun pertama itu berisi berbeda pendapat itu boleh saja asalkan satu tujuan. Oke. Lalu pada pantun kedua menurut mereka isinya itu adalah kalau kita bersikap jujur, kalau kita pergi kemana-mana kita akan selamat. Lalu pantun yang mereka bikin cobanya, ibu belanja di pasar murah, tidak lupa membeli kangkung segar, rajin makan sayur dan buah, dan kuat tubuh sehat. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Ada tanggapan dari teman-teman kelompok lain? Mungkin ada yang bertanyakan? Sudah paham atau tidak? Sudah. Oke, saya juga sudah oke ya. Tinggal kelompok 2. Kelompok 2 sudah ya, saya coba dengarkan. Apa kelompok 2? Ke belakang sini supaya teman-teman bisa melihat tayangan kita. Oke, kita lanjut presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2. Oke, ada Anda yang tepuk tangan. Ya, silakan. Hubungan antara jantung dan pembuluh darah adalah jantung menyimpan darah ke seluruh tubuh. Darah yang dipompa oleh jantung tersebut mendarahi seluruh tubuh. Terus? Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi pembuluh darah arteri berfungsi membawa darah yang baik ke seluruh tubuh. Vena berfungsi membawa darah yang miskin. Arteri berfungsi menghubungkan arteri terkecil dengan vena. Oke, itu nomor 1. Sekarang nomor 2. Bagaimana fungsi dari beberapa organ itu? Silakan. Yang lainnya enggak? Yang lainnya enggak? Kelompok 1, kelompok 3 enggak? Selanjutnya berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Keramik berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Lilit kanan berfungsi untuk memompa darah dari jantung ke paru-paru. Lilit berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh. Fungsi paru-paru adalah tempat
Vena. Vena posisi darah yang miskin. Oksigen. Oksigen dari seluruh tubuh kembali ke dalam. Oke, nomor 3. Nomor 3. Hubungan antara jantung, mana yang ketiga bang? Oke, ini tadi nomor ya itu. Hubungan antara jantung, Hubungan antara jantung, terus hubungan antara jantung memompa darah yang menghubungkan karbon dioksida membawa ke paru-paru melewati arteri pulmonalis paru-paru karbon dioksida pada darah tersebut ditukar dengan oksigen, kemudian darah yang kaya dengan oksigen itu mengalir lagi ke dalam melalui vena pulmonalis jantung memompa darah yang kaya dengan oksigen ke seluruh melalui darah arteri, sedangkan darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh mengalir lagi ke jantung melalui pembuluh darah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jawabannya sebagian besar sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 3, terutama yang hubungan antara jantung, pertanyaannya hubungan antara jantung, kemudian vena pulmonalis, paru-paru, arteri pulmonalis, dan pembuluh darah, vena dan arteri. Penjelasan mereka adalah jantung memompa darah yang mengandung oksigen, karbon dioksida ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Di paru-paru, karbon dioksida pada darah tersebut ditukar dengan oksigen. Kemudian darah yang kaya dengan oksigen itu mengalir lagi ke jantung melalui vena pulmonalis. Jantung memompa darah yang kaya dengan oksigen ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Sedangkan darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh mengalir lagi ke jantung melalui pembuluh darah vena. Oke, itu sudah pas ya. Sama seperti jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 3, itu sudah menjelaskan hubungan itu dan itu sudah pas. Hanya bahasanya yang berbeda ya. Ya, silakan yang bahasa Indonesia. Oke, ini juga mereka sudah gambar dengan sangat baik. Silakan bahasa Indonesia saja. Setiap garis terdiri dari garis. Setiap garis terdiri atas 8 sampai 12 sentimeter. Dua garis pertama sentimeter dan dua garis berikutnya adalah isi. Ya, lanjut. Sadat yang berguna. Akhir. Terus kalau yang apa dia? Sekarang ini pada pantun pertama. Pada pantun pertama 1 dan 3 diakhiri beri. Yang kedua dan keempat diakhiri hati-hati. Pada pantun kedua barisan pertama dan 3 diakhiri
Bahasa kedua yang keempat dari adik-adik. Isi pantun pertama adalah dengan saja asalkan untuk berkesepakatan. Isi pantun kedua adalah berkesepakatan hati kemana pergi pasti selamat. Ya, sekarang bagaimana pantunnya secara sedikit? Silakan dibaca. Ya, lanjut dulu. Beli baju ke pasar Demak. Saya lupa membeli berat. Kalau mau jangan usaha, kalau nggak harus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan dulu. Terima kasih untuk Andre dan beliau. Mereka punya, saya fokus di mereka punya pantun ya. Beri baju ke pasar Demak. Jangan lupa memberi kata. Kalau mau jantung sehat, olahraga dari sekarang. Oke, tepuk tangan untuk kesemua. Teman-teman sekalian, kamu sudah berdiskusi dalam kelompok, lalu sudah memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Lalu teman-teman saya sudah melihat dan kita sudah tadi sama-sama mendengar presentasi jawaban dari semua kelompok. Itu semuanya sudah pas ya, sudah benar, dan paling ada beberapa yang kurang. Tetapi secara garis besar apa yang sudah ada dijelaskan itu sudah pas. Yang pertama tadi pada mata pelajaran IPA, teman-teman sudah menjelaskan bagaimana hubungan antara jantung dan pembuluh darah yang menjadi pertanyaan dari si Rahman kepada dokter, ya tidak? Ya, misalnya kelompok 2 menjelaskan hubungannya adalah jantung memompa darah ke seluruh tubuh dan darah yang dipompa oleh jantung tersebut beredar melalui pembuluh darah. Sama juga yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, itu hubungannya, dan itu sudah pas. Lalu pada pertanyaan nomor kedua, teman-teman sudah menjelaskan dengan baik bagaimana fungsi dari organ-organ peredaran darah pada manusia, mulai dari gigi kanan, serambi kanan, gigi kiri, serambi kiri, paru-paru, vena pulmonalis, katup pulmonal, katup aorta, dan pembuluh darah vena. Ada tadi kelompok 1 lupa yang menjelaskan tentang fungsi pembuluh darah vena. Tetapi kelompok 2 dan kelompok 3 sudah menjelaskannya dengan cukup baik. Sudah baik. Lalu yang ketiga soal hubungan, luar biasa. Teman-teman punya penjelasan itu sudah pas. Dan juga yang dari kelompok 2 juga sama, kelompok 1 juga sama. Hubungannya kurang lebih seperti ini. Darah kotor dari seluruh tubuh diangkut melalui pembuluh darah vena menuju ke jantung. Ya, di jantung ada serambi kanan yang menerima itu. Dari serambi kanan darah kotor yang mengandung oksigen itu kemudian dialirkan ke gigi kanan. Dari gigi kanan darah itu kemudian dipompa ke jantung melalui arteri pulmonar, dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonar. Dari paru-paru atau di paru-paru darah yang kotor itu kemudian ditukar dengan oksigen, gas karbon dioksida ya, itu ditukar dengan oksigen sehingga menjadi bersih kembali. Nah, lalu kemudian teman-teman darah bersih dari paru-paru dialirkan lagi ke jantung melalui vena pulmonar. Dan di jantung itu diterima oleh serambi kiri, lalu dari serambi kiri dikirim ke bilik kiri. Dari bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Oke. Lalu kita juga sudah berbicara tentang pantun, sudah teman-teman sudah. Dan ciri-ciri pantun itu apa saja? Yang pertama itu terdiri dari 4 baris. Kemudian setiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku. Kemudian 2 baris pertama disebut apa? Samping. 2 baris berikutnya disebut isi. Memiliki irama akhir sajaknya memiliki irama akhir A, B, A. Teman-teman juga sudah membuat pantun. Kita tidak bisa menampilkan itu di sini karena listrik sedang padam. Nah, sekarang ada pertanyaan juga.
mengerti maksudnya, tidak mengerti itu, atau tidak mengerti lebih oleh materi waktu, ada tidak? Materi tampilan darah dan pantun, kamu sudah paham tidak? Gitu bahasanya, kamu sudah paham tidak? Tidak. Oke, berarti sudah paham ya. Berarti kamu sudah menangkap isinya. Lalu kemudian pembelajaran kita teman-teman untuk hari ini kita sampai di sini ya. Lalu kemudian ini dikerjakan di rumah ya. Di rumah, berhubung waktu kita kerjakan ini di rumah. Nah besok ini dibawa supaya saya periksa. Ini untuk mengukur kamu sudah paham atau tidak tentang materi yang sudah kita pelajari. Lalu kemudian yang kedua jangan lupa sampai di rumah belajar lagi. Tulis nama, lalu pilih mana yang menurut kamu benar. Kerjanya masing-masing, Eko. Kerja masing-masing. Sudah dapat semua? Sudah? Oke, itu kerja masing-masing ya. Besok dikumpulkan. Bisa teman-teman? Bisa? Oke, sudah ada petunjuknya di sini. Kamu pilih langsung di situ sudah lingkar yang menurut kamu benar Bisa? Oke, sekarang saya mau mengingatkan begini. Setelah pulang sekolah, saya berharap teman-teman di rumah itu juga belajar Nah, besok kita akan belajar lagi. Kita masuk pada pembelajaran kedua. Kita akan juga berbicara tentang jenis-jenis pantun. Tadi itu kan ciri-ciri pantun dan isi pantun. Besok kita akan berbicara tentang jenis-jenis pantun. Kemudian kita akan melihat tentang fungsi darah dalam tubuh kita manusia. Apa fungsinya? Tadi kan kita belajar tentang bagaimana sistem peredaran. Besok kita akan belajar tentang fungsi darah. Oke, sekarang sebelum pulang, satu orang pimpin kita dalam rumah. Kalau tadi Lola, sekarang Reza. Semuanya berdiri. Mari kita berdoa sebelum kita pulang. Kira Fian, bagaimana orang tua yang baik? Ya. Baik teman-teman, hari ini kita sudah selesai. Kamu sudah sangat luar biasa, kita sudah belajar dengan baik, kamu sudah berdiskusi dengan baik. Sekarang silakan pulang, langsung pulang langsung pulang ke rumah, jangan lagi main-main di jalan. Oke, silakan pulang.